makin dekat, berkurang terus. Kita sedang melangkah menuju tempat peristirahatan terakhir kita. Allah dengan cintanya sebenarnya sudah memberikan lampu aba-aba kepada kita semuanya. Sadar tidak sadar, semuanya itu sudah diberikan surat cinta dari Allah. Jadi mungkin surat cinta yang pertama yang Allah berikan kepada kita itu apa? Ya, kondisi tubuh kita. Kondisi tubuh kita itu tidak ada yang sudah 50 tahun ke atas kok tambah hebat, tambah semangat, mesti boten, mesti tambah menurun 60, 65, 70 terus berkurang terus. Itu tanda cintanya Allah memberi kabar kepada kita bahwa kita sudah mulai berkurang dari segi fisik, dari segi tenaga dan lain sebagainya, sehingga kabar yang Allah berikan kepada kita bisakah jadi mau'izah, jadi nasihat untuk diri kita atau tidak. Yang kedua, mungkin rambut sudah tidak hitam lagi, sudah berubah, ya, alirannya bukan aliran hitam, tapi sudah menjadi aliran putih. Pak Haji biyen yo, tapi sekarang itu sudah alirannya putih. Malah dalam dicabut sih, dicabut itu bener sing ireng. Biyen mungkin yang dicabut itu sing putih, oh baik. Sekolah putih-putihnya itu dicabut lah. Tapi siki beda mani. Sing ireng sing dicabut. Masalahnya terus akeh putih ya. Itu juga surat cinta dari Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dari eling apa orang. Kemudian yang ketiga mungkin dalam hal makan. Dalam hal makan kita sudah tidak seenak dulu. Ketika dulu kita itu ketika dulu kita itu dikasih daging kambing apa daging sapi itu tidak perlu dipresto, mesti yang tempel baik enak, tidak pernah selilitan. Lah seniki kan nek diparingi daging, diparingi bakso kaya bal-balan nggih. Lagi malam lagi itu boleh nangkep di sini harus bisa nangkep anu bakso nih. Itu juga tanda bahwa kita sudah dikurangi kenikmatannya. Dulu kalau diberi sate kayaknya seporsi entong dewek di jalur anaknya orang unik, tapi sekarang nambah 2-3 sintik anu mbak jalur lakon di perang KBB motor sebagai apa? Wis pada cemantel dari selilit, di samping memang tidak bisa lembut seperti dulu karena si maem gusine gusi. Jadi kalau bisa lembut kuping pira cara kesehatan ping 8 apa ping 30 ya tetap orang lembut baik kual kawel. Oleh karenanya Bapak Ibu menginjak tahun baru Hijriah nanti hari Selasa, mari kita bersama-sama bisa hijrah dari hal-hal yang memang tidak baik pada yang lebih baik. Para ulama mengatakan hijrah itu 2 macam,
hijrah jasadiyah dan hijrah qalbiyah. Hijrah jasadiyah itu artinya hijrah secara fisik. Fisik kita zamannya Nabi ya dari Mekah ke Madinah, karena dari tanah di mana orang-orang kafir Quraisy itu berbuat jahat, menganiaya yang luar biasa, Nabi diperintahkan untuk hijrah. Sedangkan untuk hijrah qalbiyah, hijrah hati nurani kita, hijrah hati kita itu bisa berlaku sepanjang hayat kita. Selama kita masih hidup, ayo kita hijrah menuju yang lebih baik. Yang belum rajin, oh ya, saya sudah tambah usia, saya akan belajar ataupun ibadah lebih rajin lagi. Atau yang berada di dunia yang tidak baik, saya akan hijrah lah. Bukan hanya besok pada saat tahun baru hijrah, tapi mulai malam ini saya akan hijrah ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi ini makna hijrah yang sebenarnya yang harus dilakukan sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ya karena inilah yang kita mencontoh kepada baginda Nabi yang selalu memberikan teladan yang terbaik. Kalau kita Muhammadiyah belajar atau Muhammadiyah yang nisbah, artinya kita selalu menisbahkan diri kita untuk mencontoh, mengambil uswah kepada Nabi. Jadi perilaku Nabi itu seperti apa? Itulah yang dicontoh. Sedangkan Muhammadiyah itu mungkin induknya caranya ya bapaknya berbeda dengan Aisyah. Aisyah itu dinisbahkan kepada siapa? Aisyah. Aisyah itu adalah istri Nabi, ya. Aisyah artinya ibu-ibu Aisyah itu ya harus belajar mencontoh, menjadikan Siti Aisyah itu ada pada dirinya. Aisyah itu adalah orang yang sangat cerdas, ahli hukum, berapa ribu hadis yang beliau itu kuasai. Sampai-sampai dalam masalah hukum, biasanya kalau hukum yang berkaitan dengan ibu-ibu, Nabi itu menyerahkan kepada Aisyah. Contoh umpamanya ada ibu-ibu yang bertanya kepada Nabi tentang kalau sudah selesai haid, ya, maka Nabi mengatakan ya sudah, tinggal kamu ambil kapas, bersihkan. Sudah bersih apa belum? Kok masih tanya? Salah cewek kan sudah. Bagaimana ya Rasulullah caranya? Ya memandang orang pakai cerdas mungkin ya. Akhirnya berikan kepada Aisyah. Istilah kita, Aisyah silakan ajari. Oleh Aisyah dikirim, keparai. Caranya kayak dia. Masa orang paham, masa Nabi supaya menjelaskan seperti itu. Nah, dalam hal hukum itu memang Aisyah luar biasa, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum Aisyah yang terdepan di antara istri-istri Nabi. Dan di antara istri Nabi yang paling, artinya paling dicintai itu juga Aisyah. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling Anda cintai? Beliau menjawab adalah Aisyah. Terus siapa laki-laki yang kau cintai? Abuha.
bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Ini wanita yang paling dicintai. Tapi wanita yang memang perjuangannya luar biasa tidak lain adalah Khadijah. Sampai beliau menyabdakan, wallahi ma abdalani khairan minha. Demi Allah, saya belum mendapatkan pengganti ketika Khadijah meninggal dunia yang lebih baik daripada Khadijah. Jadi yang selalu terngiang-ngiang itu ya Khadijah. Kemudian yang berikutnya, Nabi pada saat mau ajal, meninggalnya itu bukan di pangkuan istri yang lain, tapi di pangkuan istri Aisyah. Jadi tidak ada paron ya, enggak. Nabi itu di pangkuannya Aisyah. Sehingga banyak cerita yang berkaitan dengan kematian Nabi, Aisyah itu yang paling paham. Dan yang keempat, Nabi wafat juga di rumahnya Aisyah. Itu yang istimewa Bapak Ibu semuanya. Sehingga ibu-ibu Aisyah itu yang memang harus bisa meneladani Siti Aisyah. Jangan ada orang Siti ini. Aisyah, tapi kita itu biasa menyebutkan dengan kalimat Siti Aisyah, Siti Salamah, Siti Salimah, Jadi ada Jawa itu memang menggunakan banyak Siti. Bapak Ibu rahimahullah, kembali kepada apa itu tema pada kesempatan malam hari ini, bahwa ketika kemarin kita sudah berlebaran baik Idul Fitri maupun yang terdekat adalah Idul Adha, maka masing-masing punya sunnah yang Nabi perintahkan untuk kita. Sunnah dalam Idul Adha, Idul Fitri kita berangkat dan pulangnya sunnahnya itu tidak sama. Jadi kalau umpamanya Pak Bambang mau ke Darululumnya, bagusnya orang pada tadi lewat depan polsek. Kemudian yang kedua itu mungkin lewat Antasari sana, itu sunnahnya. Kalau Idul Fitri, sunnahnya itu sarapan dulu, sarapan. Kemudian beda dari Idul Adha. Idul Adha itu tidak sarapan dulu. Idul Fitri agak siang sedikit. Karena apa? Karena Idul Fitri lebih sarapan. Dia agak siang, sedangkan Idul Adha agak gasik. Kemudian di kalangan kita Bapak Ibu itu terjadi sedikit apa itu perbedaan, walaupun mungkin bukan merupakan sesuatu yang diharamkan, yaitu tentang takbiran. Takbiran ada yang takbirnya 3 kali, ada yang 2 kali. Mungkin 5 tahun, 10 tahun kesini kalau ada takbiran yang 2 kali, oh berarti kan mesti masjid Muhammadiyah. Kayak takbirannya kok pinter lu, oh berarti kudu. Tapi di antara kita masih banyak yang telayu dengan takbir 3 kali. Contohnya kemarin saya Bu Salimah itu kemarin waktu nyembelih sapinya ibu-ibu Aisyah, ada yang takbirnya itu tetap 3 kali.
Sampai saya takbire ping pindho. Oh, ping pindho kok. Coba ulangi lagi, takbir bareng-bareng. Ya, tetap 3 kali. Oh iya ya, berarti saya 3 kali. Sedangkan Muhammadiyah dalam putusannya, terutama ini tentang lafal takbir untuk hari raya, dalam fatwa tarjihnya, di sana dikatakan ketika ada orang bertanya bagaimana lafaz takbir pada hari raya, maka disampaikan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dasar hadisnya itu apa? An Salman qala kabbiru Allahu akbar kabira. Wa ja'a Umar bin Mas'ud Allahu akbar la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, ini hadis riwayat Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Dari Salman bahwa ia berkata, bertakbirlah dengan Allahu akbar kabira. Dan diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud, Allahu akbar la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang jadi keputusan oleh majelis ataupun tim majelis tarjih. Oleh karenanya besok kalau kita diberi umur panjang, bisa bertemu dengan hari raya, maka bertakbirnya itu 2 kali. Ternyata Bapak Ibu, untuk takbir hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha itu waktunya ada perbedaan. Ya. Kalau kita Idul Fitri mulai takbirannya kapan? Malam tanggal 1 Syawal. Begitu maghrib, ya, kita langsung fakabbiru, maka bertakbirlah kamu. Maka kita mulai takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiran sampai dengan sholat Id, terus nanti sampai dengan asar. Maghribnya sudah tidak lagi. Itu untuk Idul Fitri. Lah sekarang ada yang bertanya ke saya, ada yang PA, dan ini Idul Adha takbirannya sama apa tidak dengan Idul Fitri mulainya? Nah, terus beliaunya mengirimkan video. Ada 2 video yang dikirimkan ke saya. Salah satunya dari Ustadz Mujiman, yang itu sudah kita pahami itu adalah orang Muhammadiyah. Maka ternyata di beberapa hadis di sana dikatakan bahwa takbir Idul Adha itu memang ada yang pertama, takbirannya itu cukup lama, mulai tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumul Arafah, terus kemudian Yaumun Nahar dan Yaumut Tasyrik, 5 dina. Sementara kita biasanya takbiran itu kalau malam tanggal 10 Dzulhijjah, besok tanggal 10 Dzulhijjah, malam maghrib kayak Idul Fitri kita baru takbiran. Saya juga belum lama membacanya,
ternyata juga ada beberapa yang sudah mengumandangkan takbir ketika subuh, ba'da subuh. Saya tadinya kait ini wis takbiran ya, nungguin baru subuh terus takbiran. Dia termasuk kita. Mayoritas di masjid-masjid Muhammadiyah juga sama, menjelang atau malam tanggal 10 Dzulhijjah baru takbiran. Ternyata majelis tarjih itu sudah menyidangkan pada tanggal 23 November 2012. Jadi wisuwe banget ya. Tapi saya sendiri juga belum sempat buka-buka yang itu. Begitu ada pertanyaan baru saya cari, ternyata memang sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, bahwa anjuran untuk melaksanakan takbiran yang sudah disyariatkan itu memang pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, terus nahar hari rayanya tanggal 10 Dzulhijjah, plus hari tasyrik 11, 12 dan juga 13-nya. Jadi kemudian dalam bulan Dzulhijjah itu memang ada keutamaan, terutama 10 hari pertama, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi, di sana dikatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Faqala ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Jadi artinya tiada hari-hari yang amalan solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah lebih dicintai daripada hari-hari itu?" Beliau jawab, "Tidak. Juga berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya dan tidak kembali dengan semua itu sedikit pun." Terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi jilid 3 halaman 757, dan juga Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, dan juga oleh Bukhari dalam Shahihnya. Jadi di situ hari-hari 10 di hari ataupun bulan Dzulhijjah itu dikatakan sebagai hari yang baik, terutama ada yang menjadikan untuk takbiran, tapi diantaranya memang banyak melakukan sedekah, banyak melakukan kebaikan. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihan. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, keduanya keluar ila suq, ke pasar, pada hari ke-10. Keduanya bertakbir dan manusia juga bertakbir. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, dalam fatwa disampaikan bahwa takbir dimulai sesudah
sholat subuh di hari Arafah sampai dengan akhir hari tasyrik dengan berdasarkan beberapa dalil. Para sahabat Nabi seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud itu bersepakat bahwa waktu dimulainya takbir adalah pada waktu subuh di hari Arafah. Jadi kalau kemarin hari Arafahnya itu pas hari apa? Selasa ya. Rabunya kita hari raya Idul Adha, maka Selasa ba'da subuh itu sudah disyariatkan untuk bertakbiran. Jadi kalau saya membiasakan memang setelah sholat fardu kemudian takbir ya selama tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi ternyata dalam putusan tarjih itu di sana dikatakan ijtama'a Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ala takbir fi duburi sholatil ghadati min yaumin Arafah. Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud bersepakat mengenai takbir dimulai setelah sholat subuh pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang kesepakatan tersebut ini berdasarkan pada praktek takbir yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri yang tergambar secara jelas dalam sebuah hadis berikut ini, Bapak dan Ibu sekalian. Wa lima rawahul Baihaqi wa Daruqutni anna sallallahu alaihi wasallam kabbara ba'da sholati subhi yauma Arafah ilal asri akhir ayyam tasyrik wal hakim aidan min wajhin akhar an Qadr bin Khalifah an Abil Fadl an Ali wa Umar qala wa huwa sahih wa sahha min fi'li Umar wa Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbaro ba'da sholati subhi, bertakbir sesudah sholat subuh yauma Arafah, pada hari Arafah, bukan pada yaumal asyar. Jadi bukan pada hari yang ke-10, hari yang 9. Di sini ditegaskan yauma Arafah, pada hari Arafah, berarti pada tanggal 9. Ayo kita nanti untuk hanya besok pada saat Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Ternyata yang biasa kita laksanakan malam tanggal 10 ternyata Muhammadiyah yang masih terlambat ya. Dalam nisbah terus kan bahasa lu kan di Muhammadiyah Arbadan malah mungkin demo juga. Tapi yang itu yang menjadi dasar hukum yang diputuskan oleh majelis tarjih. Berarti kita pas puasa itu ya? Ya, pas puasa, puasa Arafah. Ya. Jadi setelah subuh, bukan bar sahur. Iya, bar subuh. Ya, bar subuh. Ya, jadi ya mungkin bar subuh kita tidak memandangkan di speaker ya. Kita biasa bar sahur subuh terus takbiran. Anyar gitu ya. Wong pada kaget ya, kayak jeneng Muhammadiyah wis badan, padahal aku takbiran tok, buat gue ya pada makamar maning, mapan maning sebabnya tadi baru apa itu sahur ya. Jadi pada sholat subhi yauma Arafah. Ternyata 2012 majelis tarjih itu sudah memutuskan itu. Hampir warga Muhammadiyah itu di Madinah masih belum melaksanakannya. Ya bismillah, moga-moga
yang hadir diberikan umur panjang, bisa ketemu dengan Idul Adha, Idul Fitri, amin ya rabbal alamin. Ya, konsekuensinya di awal-awal tadi mungkin dianggap Muhammadiyah itu nanti sudah hari raya, ya, karena di mana-mana itu sudah takbiran. Tapi setelah takbiran kok terus ambleng, orang anak khutbah, oh berarti orang sida. Melu esok. Melu esok. Besok berarti gitu kan ya. Jadi Muhammadiyah wis pada takbiran, jadi orang pada. Jadi memang sudah tahu dalilnya bahwa Nabi itu melaksanakan takbir khusus Idul Adha, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah atau Yauma Arafah, hari Arafah. Makanya Bismillah ya. Saya malah belum meminta punya Pak Ujiman, Ustaz Ujiman ya. Kemudian saya mencari tentang takbiran itu ya. Ini yang ada di kita. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya yang baru lagi adalah tentang dam, tentang al-hadyu, yaitu penyembelihan dam haji yang dilakukan di Indonesia, karena ini baru. Jadi fatwa tarjih tentang pengalihan penyembelihan haji ke tanah air ini memang diputuskan 31 Maret 2026 yang bertanda tangan itu Profesor Dr. Haji Habib Ilyas MAG yang kemarin sudah wafat dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum lama Pak Habib Ilyas pada bulan Maret memutuskan tentang al-hadyu, tentang dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Malah bulan Mei ya beliau itu meninggal dunia. Profesor Habib Ilyas itu dosennya Pak Maskur, dosennya Pak Maskur ya. Saya hanya sering mengikuti karena saya di IMM sering diundang, tetapi dulu ya biasa-biasa saja, tapi memang terkenal dengan kalumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan pemindahan al-hadyu atau dam itu memang banyak sekali pertanyaan. Apakah diperbolehkan bahwa dam haji itu disembelih di Indonesia? Kalau saya perhatikan fatwa Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mempunyai beberapa alasan, termasuk dari imam madhab yang 4 itu. Ternyata beberapa imam madhab itu juga membolehkan, termasuk Imam Hanafi, Imam Hambali itu juga membolehkan untuk bisa dipindahkan ke tanah air. Banyak sekali Bapak Ibu rahimahullah, sehingga kalau dibacakan pada malam hari ini ada 14 lembar, jadi cukup banyak. Jadi mungkin singkat yang perlu kami sampaikan bahwa kata dam haji, damun itu kan dam, itu memang artinya darah. Secara lughatan, secara bahasa dam itu darah. Sehingga dalam ilmu fikih merujuk pada
penyembelihan hewan kurban, baik kambing, sapi maupun unta. Sehingga ini yang diwajibkan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh karena sebab-sebab tertentu. Atau dengan bahasa lain itu adalah al-hajju. Secara bahasa al-hajju itu artinya pemberian. Jadi hajju hewan yang diberikan baik unta, sapi, kambing yang dibawa dihadiahkan. Untuk siapa? Untuk disembelih sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dam ataupun hajju. Ya. Dam itu banyak sekali macam-macamnya. Ada dam ihsan, dam fidyah, ada dam tamattu, dam qiron. Yang ini dam ini diwajibkan bagi jamaah haji yang melaksanakan haji secara tamattu, umroh lebih dahulu kemudian haji, atau qiron, menggabungkan haji dan umroh dalam satu niat. Maka sebagai dasar hukumnya itu adalah surat Al-Baqarah 196. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal haji ila akhir ayat. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji atau haji tamattu, dia wajib menyembelih hajju yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kembali ke negaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada dam jaza. Ya, dam jaza itu pelanggaran karena berburu haji, tetapi ngerti ada menjaman, terus diburu, ada unta lepas, kemudian dikejar, disembelih, ya. Maka kewajibannya ya sama, dia kena dam seperti binatang buruan yang ia lakukan, ya. Termasuk membunuh anjing pun ya tidak boleh. Bahasa kasarannya mungkin ya di situ ada ayam, ada ternak, itu juga tidak boleh untuk membunuhnya. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, bahwa dam haji itu memang diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang semula itu dibawa dari berbagai penjuru negara, kemudian disembelih dan dibagikan di sana. Ini yang memancing beberapa pendapat. Kemudian berkaitan dengan masalah tempat penyembelihan dam, Allah secara eksplisit itu dalam surat Al-Hajj ayat 22, 23 dan 30. Al-Hajj ayat 33 menggunakan bahasa Al-Bait Al-Atiq, yaitu Ka'bah. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahalluha ilal baitil atiq. Bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya berada di Al-Bait Al-Atiq. Sehingga Baitul Atiq ya Ka'bah, sebutan nama lain. Jadi disembelih di sana. Kemudian Muhammadiyah ataupun mengambil sebuah
hukum bahwa secara tradisional redaksi Al-Bait, Al-Atiq dan sampai ke Abad dalam 2 ayat di atas dipahami sebagai kewajiban fisik menyembelih di Makkah. Namun kita dapat memaknai secara lebih luas melalui pendekatan yang pertama, maqasid, tujuan syariatnya, bahwa tujuan utama atau al-ghayah dari ibadah kurban atau haji adalah distribusi manfaat. Cara MBG-nya ya penerima manfaat, ya bahasanya ya. Jadi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan penerima manfaat dari dam itu sendiri, orang-orang fakir, kalau melihat kondisi di Arab, maka nampaknya mencari orang fakir bisa kembali lagi ke diri kita. Boleh wong sing larat di orang Arab dia, ki usapa dikasih daging kambing, semuanya pada menolak. Jadi Mas Eno, aku pengen nyembelih orang barat, disembelih, mungkin panjenengan bagikan ke penduduk Arab, boleh jadi pada menolak semuanya. Aku ora, gue diwai paling sekresek sidik kok. Enak gitu, kambing guling ya iya. Kembali lagi ya kalau orang Indonesia, ya Pak, yang enak beneran. Padahal wong haji itu orang anak wong sing larat, tapi nggak ditawani daging ya gelem sergep, malah aku cuma dibagi ya. Mungkin di beberapa tempat juga seperti itu. Jadi Muhammadiyah memaknainya yang lebih luas itu melakukan dengan 2 pendekatan tadi, al-maqasid, tujuan syariat, bahwa pemberian makan kepada yang membutuhkan. Jika orang Arab dengan orang Indonesia, maka saya tanya ke panjenengan, kira-kira lebih butuh orang Indonesia apa orang Arab? Indonesia. Dengan sisi dia di jadi belum mati gitu. Jadi terlalu onan dia. Jadi kira bisa setelah Indo, ya. Jadi kemudian istiqra maknawi, dari kata induksi tematis, artinya dari secara tema bahwa Allah berfirman, la yanaluhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, bahwa daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Walakin, tetapi yang akan sampai adalah nilai takwanya kepadanya. Ini yang menjadi dasar bagi Muhammadiyah, bahwa penegasan ini mengalihkan perhatian dari aspek fisik penyembelihan dam, termasuk kewajiban ketat terhadap lokasi geografis Makkah, menuju nilai spiritual yang menjadi intinya. Yang penting adalah bagaimana nilai ketakwaan itu terwujud. Dan dalam konteks kurban, ketakwaan itu termanifestasi dalam kepatuhan untuk mewujudkan tujuan syariat itu. Ini yang menjadi dasar daripada persyarikatan. Di samping firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28, faqulu minha wa at'imu al-qani'a wal muqtar, maka makanlah sebagiannya dan berikan makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, artinya tidak meminta-minta. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimahullah, bahwa kesimpulan dari semuanya itu, maka majelis tarjih
mengambil beberapa pendapat dari 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, bahwa dalam mazhab Hanafi dilaporkan bahwa ada sejumlah fuqaha yang menerima penyembelihan di luar Makkah dengan kata-kata walau daba kharijal haram yujzi'uhu, meskipun jika ia menyembelih di luar tanah haram maka sembelihannya tetap sah. Yujzi'uhu ini pendapat dari mazhab Hanafi, yang Muhammadiyah juga banyak beristinbatul hukum kepada mazhab ini. Kalau mazhab Hanafi itu kan sentuhan seorang suami dengan istri tidak batal. Muhammadiyah juga seperti itu karena memang punya dasar hadisnya. Kemudian mazhab Maliki, di sana kesimpulannya itu boleh disembelih di mana saja. Dalam kalimatnya waqtalafal ulama fi mawdi'il fityatil madhkurah wa qala Malik yaf'alu dzalika aina sya'a wa huwa sahih minal qaul wa huwa qaul Mujahid. Para ulama berbeda pendapat tentang tempat pelaksanaan fidyah yang disebutkan. Malik berkata, maksud saya adalah Imam Malik, ia boleh melakukan itu di mana saja dikehendaki. Ini adalah pendapat yang benar dan ini juga merupakan pendapat Mujahid. Ya, jadi baik Hanafi maupun Maliki juga memperbolehkannya. Kemudian ada mazhab Syafi'i, di sana dikatakan apakah penyembelihan khusus harus dilakukan di tanah haram? Ada 2 pendapat. Yang paling kuat ini Al-Azhar, di antara keduanya adalah ya, maka jika ia menyembelih di pinggiran tanah halal, maksudnya luar haram, hal itu tidak mencukupi, tidak sah. Kemudian pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, boleh menyembelih di luar tanah haram dengan syarat dagingnya dipindahkan dan dibagikan dalam tanah haram sebelum daging tersebut berubah atau membusuk. Jadi yang ini berbahaya ya. Disembelih di luar tanah haram cara Imam atau mazhab Syafi'i boleh, tetapi nanti dagingnya dibawa ke tanah haram dibagikan di sana. Maka dalam tarjih itu dikatakan ternyata untuk biaya pereksaan daging itu lebih mahal daripada dagingnya itu sendiri. Umpamanya mau dibawa ke Indonesia, maka dagingnya itu kan harus dimasukkan ke kapal yang harus ada AC-nya. Kalau sampai tidak terjaga dengan baik dagingnya, bisa jadi nanti ketika didistribusikan ke Indonesia karena sudah berminggu-minggu ternyata basi, dibuang. Dan untuk perawatan pendistribusiannya ternyata itu lebih mahal daripada kambingnya itu sendiri. Berkambingnya regane 3 juta umpamanya, maka untuk proses memberikan kepada orang-orang di luar Makkah itu biayanya lebih daripada itu. Jadi itu dianggap tabdir, pemubadiran daripada daging itu sendiri. Sehingga fatwa ataupun tausiah yang diputuskan dalam majelis tarjih, yang pertama
menetapkan bahwa pengalihan lokasi penyembelihan hewan, terutama hewan dam dari tanah haram ke tanah air Indonesia adalah sah secara syar'i. Dalam kondisi saat ini demi mewujudkan kemasyarakatan umat yang lebih besar dan menghindari kemubaziran. Kemudian yang berikutnya, bahwa hewan yang disembelih harus memenuhi kriteria baik dari segi jenis, usia maupun kesehatannya. Usianya sudah lebih dari 1 tahun, kalau bisa kambingnya ya yang lebih besar ya, kambingnya yang bagus, begitu aja kambing ini banget semuanya ya. Jadi ternyata jamaah rahimahullah, ketika kami tanyakan, ya mohon maaf ini, ketika kami tanyakan ini kambingnya kok kecil-kecil banget, itu bagaimana harga 3 juta kok yang sampai ke kami itu kecil gitu kan. Maka ternyata dari 3 juta itu ada diambil 1 juta untuk ziarah saudara-saudara kita di Al-Mabrur ya. Kemarin pagi ziarah ke Taif umpamanya, semuanya itu yang di-share oleh Pak Sentot sekretaris PCM pada berpose itu juga diambilkan dari uang itu ya Pak Sentot ya. Sehingga ya kesalahannya itu apa, kekeliruannya kenapa tidak disosialisasikan dari awal, sehingga masing-masing Mas Diran dan juga ini jadi teman dari Sudon ya. Tapi setelah kami juga sampaikan ya, kita juga memaklumi yang ada di Cijenting juga sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya, distribusi daging hasil penyembelihan dam di tanah air wajib diprioritaskan bagi orang-orang yang sangat sengsara dan fakir, serta wilayah-wilayah yang mengalami krisis gizi. Makanya kemarin yang dititipkan di kami, baik yang ada di SMA Tarunamung maupun yang ada di Ranting, kita berikan kepada janda-janda karena memang tidak ada yang mau penny gitu ya. Disuli sapi tambah kambing ya, mudah-mudahan tidak ada yang stroke gitu. Kemudian setelah fatwa dan tausiah ataupun rekomendasi, yang pertama dari Majelis Tarjih menghimbau pada seluruh jamaah haji, khususnya warga Muhammadiyah yang ingin menyembelih di tanah air, agar mengalihkan penyaluran dana dam mereka melalui lembaga amil resmi seperti Lazismu yang memiliki sistem akuntabilitas jelas di tanah air. Hal ini demi menjamin bahwa ibadah yang dilakukan terhindar dari praktik penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di tanah suci. Ya, karena kita tidak tahu lah di sana ketika kita sudah membayar dam, ternyata orang itu juga masih mencari jamaah haji yang lain, bisa ratusan orang yang ada di tangannya. Umpamanya besok Pak Bambang diberitahu itu kambingnya Pak Bambang, oh ya setuju. Pak Seto datang lagi, itu kambingnya Pak Seto, oh iya, padahal kambing gue mungkin sih ditunjuk makan oleh Pak Bambang gitu kan ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi Majelis Tarjih itu sudah mengantisipasi untuk menghindari praktek penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di tanah suci. Kemudian yang kedua, mendorong pada Lazismu untuk menyusun SOP yang komprehensif, mulai dari penghimpunan dana dam, pemilihan hewan hingga distribusi daging ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, agar kualitas protein tetap terjaga hingga ke tangan mustahik.
Jadi ini termasuk rekomendasi dari majelis taklim. Mudah-mudahan jika kita diberikan umur panjang bisa melaksanakan hal itu, ya, terutama saudara-saudara kita yang akan haji. Besok juga ini pimpinan cabang minta bantuannya kepada jamaah semuanya, kepada yang mungkin punya tetangga, kalau bisa disowani silaturahim, diarahkan untuk bisa ikut ke KBIHU Al-Mabrur, atau nomornya Pak Sinton diberi kepada yang bersangkutan saja. Pertama bagi warga Muhammadiyah, kemudian yang kedua bagi simpatisannya, ya, sebagaimana kemarin ada simpatisan Muhammadiyah, juga ada beberapa pasang yang juga ikut kepada Al-Mabrur. Saya kira saja Bapak Ibu rahimahullah, kajian tarjih pada sore atau malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri pengajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.